Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi ini bervariasi dalam intensitas dan jangka waktunya yang terbagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Fluktuasi ekonomi dapat kita analisis dengan menggunakan model AD atau Aggregate Demand dan AS atau Aggregate Supply. Model AD dan AS ini berbeda dengan teori ekonomi klasik yang percaya bahwa ekonomi selalu dalam keadaan setimbang. Teori ekonomi klasik lebih menekan kepada kondisi ekonomi jangka panjang, sedangkan model ekonomi AD dan AS lebih menekan pada kondisi ekonomi jangka pendek. Dalam jangka pendek, perubahan pada variabel nominal, misalnya harga, dapat mempengaruhi variabel real seperti PDB real dan tingkat pengangguran. Dalam jangka panjang, PDB real tumbuh sekitar 5% per tahun, sedangkan dalam jangka pendek, PDB berfluktuasi di sekitar trennya. Adapun istilah yang ada pada materi ini yaitu resesi dan depresi. Resesi merupakan periode di mana pendapatan real menurun dan pengangguran meningkat, sedangkan depresi merupakan resesi yang sangat parah. Nah, umumnya, depresi ini jarang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi AD dan AS. Mengapa slope AD negatif? Yang pertama yaitu dikarenakan well effect. Ketika harga akan naik, konsumsi pun akan turun, orang akan merasa lebih miskin, dan Y pun akan turun. Yang kedua yaitu interest rate effect. Ketika harga naik, orang akan menjual surat berharga dan aset lainnya, sehingga akan menyebabkan suku bunga naik dan investasi pun akan turun. Dan Y-nya pun akan turun. Yang ketiga yaitu exchange rate effect. Ketika harga naik, itu akan menyebabkan suku bunga naik dan akan mengakibatkan capital inflows, sehingga rupiah terapresiasi, ekspor turun dan impor naik, serta net ekspor pun akan turun. Kurva Y turun. Faktor penggeser kurva AD yang pertama yaitu booming pasar saham. Yang kedua iklim investasi yang kondusif. Yang ketiga insentif fiskal. Yang keempat depresiasi nilai tukar. Kurva AS memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ini kurvanya berbentuk slope positif. Slope positif karena harga meningkat dan akan mendorong peningkatan suplai barang dan jasa. Yang kedua yaitu dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang kurva AS berbentuk vertikal. Itu akan bisa dijelaskan atau pula disebut dengan teori ekonomi klasik. Faktor penggeser kurva AS atau semua faktor yang dapat menggeser LRAS juga akan menggeser SRAS. Faktor yang pertama yaitu adanya perubahan sumber daya alam. Yang kedua perubahan teknologi. Yang ketiga PE menggeser SRAS. Ketika PE naik maka upah pun akan meningkat. Yang keempat untuk setiap level harga produksi menjadi kurang menguntungkan. Y pun akan turun dan SRAS bergeser ke kiri. Interaksi antara kurva AD dan AS. 4 langkah dalam menganalisa fluktuasi ekonomi yaitu 1. Tentukan kejadian apa yang menggeser kurva AD atau AS. 2. Tentukan apakah kurva AD atau AS bergeser ke kiri atau ke kanan. 3. Gunakan gambar kurva AD AS untuk mengetahui dampaknya terhadap perubahan Y dan P. 4. Gunakan gambar kurva AD AS untuk mengetahui bagaimana ekonomi berubah dari kondisi keseimbangan jangka pendek ke jangka panjang. Kejadian kehancuran pasar saham. 1. Mempengaruhi C, kurva AD. 2. C turun dan AD bergeser ke kiri. 3. Keseimbangan jangka pendek pada B menyebabkan P dan Y lebih rendah, pengangguran lebih tinggi. 4. Selanjutnya PE turun, SRAS bergeser ke kanan, sampai dengan keseimbangan jangka panjang yang baru yaitu C. Y dan pengangguran kembali kepada posisi awal. Kejadian peningkatan harga minyak. 1. Meningkatnya biaya menggeser kurva SRAS. 2. SRAS bergeser ke kiri. 3. Keseimbangan jangka pendek pada B menyebabkan P lebih tinggi dan Y lebih rendah, pengangguran lebih tinggi sehingga menyebabkan stagflasi. Stagflasi adalah kondisi di mana output nasional turun dan disertai dengan peningkatan harga umum. Jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk merespon kondisi ekonomi, pengangguran yang meningkat,
upah turun, SRAS bergeser ke kanan. Kondisi keseimbangan jangka panjang kembali ke A. Atau pemerintah dengan menggunakan kebijakan fiskal atau moneter untuk meningkatkan AD, menyebabkan AD bergeser ke kanan, sehingga keseimbangan jangka panjang akan kembali ke A, namun pada tingkat harga yang lebih tinggi.